Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran 2 kali ini kita akan mempelajari yang pertama, menyanyikan lagu wajib nasional secara canon. Yang kedua, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga negara, warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu teknik menyanyi berkelompok adalah canon. Lagu canon dinyanyikan secara susul-menyusul. Kita lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya, yaitu mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Apa pengertian hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima. Hak adalah hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa atau tidak. Hak sebagai warga negara yang pertama, berhak mendapat perlindungan hukum. Jadi ketika kita bermasalah secara hukum, misalnya kita melakukan suatu kejahatan, maka kita berhak mendapat perlindungan hukum, yaitu bisa mendapatkan pengacara. Ya, dituduh untuk melakukan sesuatu, misalnya berkaitan dengan kejahatan tertentu, ya, padahal kita tidak melakukannya, juga kita berhak untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum, ya, dengan cara meminta bantuan pada LBH atau lembaga bantuan hukum. Yang kedua, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, berkaitan dengan hak ini, maka pemerintah menyelenggarakan pendidikan sekolah, dan itu diatur oleh pemerintah melalui kurikulum 2013, sehingga pemerintah memastikan hak-hak warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dapat dipenuhi. Selanjutnya, berhak mendapat kedudukan yang sama di mata hukum, yaitu pada dasarnya ketika kita bermasalah dalam masalah hukum, semua orang memiliki kedudukan yang sama, yaitu asas praduga tak bersalah. Ya. Yang selanjutnya yaitu berhak mendapatkan pekerjaan. Maka di sini pemerintah, ya, atau negara memiliki kewajiban untuk menyediakan kesempatan kerja kepada warga negaranya. Jadi anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemerintah juga menyediakan lembaga-lembaga bantuan untuk mempersiapkan warga negaranya sehingga siap bekerja. Di antaranya melalui lembaga persiapan kerja, ya, balai-balai latihan kerja, ataupun program pemerintah yang sekarang ada adalah seperti prakerja yang bisa meningkatkan skill atau kemampuan dari warga negara sehingga bisa menjadi lebih baik lagi kemampuannya, sehingga mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Hak selanjutnya itu berhak untuk mengeluarkan pendapat, di mana kita sebagai warga negara, ya, memiliki hak untuk menyampaikan pendapat kita, ya,
Misalnya kita ingin menyampaikan usulan-usulan yang dapat meningkatkan ya kualitas negara kita, ya kita berhak untuk menyampaikannya, baik bisa melalui media-media yang telah disediakan oleh pemerintah maupun media-media yang memang diizinkan untuk bisa menyampaikan pendapat. Dan terakhir, berhak untuk memilih dan memeluk agama yang dipercayai. Ya, pada dasarnya kita memiliki hak ya untuk memilih agama apa saja yang bisa kita anut, dan kita sudah meyakini bahwa agama yang paling diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Selanjutnya, kewajiban. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak dan wewenang kita. Kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Kewajiban kita sebagai warga negara yang pertama, wajib turut serta dalam pembangunan, ya. Misalnya dengan belajar, ya kita sedang proses untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan. Mengapa? Karena dengan kita belajar pada saat ini, pada saatnya nanti ilmu-ilmu yang kita pelajari akan berkontribusi, ataupun ilmu itu akan kita berikan kepada negara dalam bentuk pengamalan-pengamalan. Ya, misalnya kita ikut dalam membangun sebuah jembatan ya dengan ilmu yang kita miliki, ataupun nanti kita bisa menjadi dokter, menjadi guru ya, ataupun menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat bagi orang lainnya ya melalui ilmu yang kita pelajari. Maka dengan kita belajar, sesungguhnya kita sedang berpartisipasi dalam pembangunan. Wajib membela negara. Nah, kewajiban membela negara ini sudah diatur oleh pemerintah, yaitu mereka-mereka yang telah berusia di atas 18 tahun ya, memiliki kewajiban untuk membela negara ya jika situasi negara dalam keadaan perang. Dan kewajiban membela negara tidak hanya harus dalam bentuk perang, misalnya dalam bentuk kompetisi-kompetisi tertentu yang diadakan oleh lembaga-lembaga atau negara-negara lain. Misalnya ketika kita mengikuti lomba-lomba tertentu, SEA Games, Asian Games, Olimpiade, maka kita juga bisa ikut serta dalam membela negara. Wajib mentaati hukum. Nah, kewajiban kita menaati hukum ya terhadap hukum negara, ya, kita harus taati ya selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kewajiban kita saat ini ya di tengah wabah pandemi Covid-19 adalah senantiasa menaati protokol kesehatan. Kemudian ketika di jalan raya menaati peraturan lalu lintas. Dan ketika kita berada di masyarakat, ya kita harus mentaati peraturan yang ada di masyarakat. Kemudian wajib membayar pajak. Nah, ini tentu dilakukan oleh orang tua kita yang sudah memiliki penghasilan ya, di mana kita diminta untuk membayar pajak ya dengan cara melaporkan surat pajak tahunan. Dan juga jika anak-anak kelas 4 membeli sesuatu, misalnya adalah membeli barang, tentu barang-barang yang kita beli itu dikenakan pajak.
ya, dan kita ketika kita membeli ya kita sudah membayar pajak ya tanpa kita rasakan. Misalnya ada yang membeli pizza ya, itu pasti ada pajak tambahannya. Kemudian wajib menghormati hak asasi manusia, bahwa sesama manusia kita harus saling menghormati haknya. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan bahwa hak itu tidak boleh dirampas baik secara paksa ataupun tidak. Jadi kita harus saling menghormati ya. Jangan sampai kita tidak menghormati hak orang lain. Misalnya ada tetangga kita yang sedang sakit, kita malah mengeraskan suara kita ya di samping rumahnya. Maka tindakan ini tidak boleh ya. Kita harus memberikan hak saudara-saudara kita sesama muslim. Dan dalam Islam ada 6 hak yang diatur. Kemudian wajib tunduk kepada peraturan yang ditetapkan undang-undang. Ini pun sama ya, kita sudah tadi sampaikan, misalnya peraturan lalu lintas ya, kemudian peraturan menaati protokol kesehatan, ini sudah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.